Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permission to introduce yourself. My name is Ibnu Abbas Fahrudin, NPM 22,411,141 kelas MNJ 22B. Akan menjelaskan manajemen modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, perlu memastikan beberapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis sehingga menjadi pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan, misalnya kas, saham yang dijual, persediaan dan piutang. Nantinya modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli jumingan, modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan, sementara itu modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar atau aset dikurang dengan hutang pastiva lancar. Jenis-jenis modal kerja. Secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Uang tunai atau kas, modal kerja yang paling liquid yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Persediaan barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Piutang, modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Hutang usaha, hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Biaya yang masih harus dibayar, investasi jangka pendek. Fungsi modal kerja, stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi akan mendukung kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi dalam suatu perusahaan fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Memberikan layanan yang baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan dan asuransi keselamatan kerja, mempercepat pengumpulan piutang dan pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal seperti piutang dan persediaan barang. Cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam peningkatan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor utang perusahaan hingga jumlah keuntungan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja.
adalah sebagai berikut. Perhitungan modal kerja kotor, gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas tambah investasi jangka pendek tambah persediaan barang tambah piutang modal kerja kotor sama dengan 500 juta tambah 150 juta tambah 100 juta tambah 150 juta. Modal kerja kotor sama dengan 900 juta. Jadi modal kerja kotor atau gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Perhitungan modal kerja bersih, net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total uang jangka pendek atau liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih atau sama dengan aktiva lancar dikurangi likuiditas lancar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta kurang utang usaha tambah biaya yang harus dibayar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 100 juta ditambah 70 juta. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta sama dengan 170 juta. Modal kerja bersih sama dengan 730 juta. Jadi modal bersih net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Kesimpulannya adalah modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasionalnya sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan barang, dan piutang. Serta hutang jangka pendek seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas, mengurangi risiko, mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen modal kerjanya dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos solusi untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar sehingga Anda bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha Anda saat ini. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.